20 turun nih. Mbak Nita konconnya mana yang tahu yang tidak. Kemudian konconnya dia ada arah. Ponoman bukan yang kenal. Bang Rai. Saya capek kok. Sini loh. Di sini iya. Yang langsung Pak. Itu. Ini apa tak ini? Naik motor di kode Pak ya, tak dulu. Terus lagi karo protokol kopi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hamdu lillahi waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Yang kami hormati dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, divisi koordinator divisi sengketa penyelesaian sengketa akuran Mustafidah, dianya pada sore hari ini hadir di tengah-tengah para alumni sekolah kader pengawas partisipatif baik 2019 maupun 2020. Pertama, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat sehatnya kita bisa hadir dan melaksanakan kegiatan pada sore hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga terpanjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya, Allahumma amin. Jadi yang saya banggakan kegiatan pada sore hari ini merupakan rangkaian kegiatan dari alumni sekolah kader yang dilaksanakan semenjak kalau tidak salah bulan Agustus sampai dengan November ini, mungkin sudah pertemuan yang ke-6 ini. 6. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah sedianya konsisten dan mengikuti segala proses pembelajaran yang telah diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Sebenarnya kalau kita mau mendalami tidak cukup 6 pertemuan. Cuma kalau saya melihat dari beberapa pemateri yang sebelum-sebelumnya itu memang sengaja diringkas agar pelaksanaan ini tidak membosankan, kan begitu. Ini nyatanya yang bertahan sampai detik akhir ini tinggal beberapa saja, kan begitu. Jadi nggak sebut karena obrak-obrak. Tapi tidak apa-apa lah, itu namanya kalau di bahasa apa? Bahasa organisasi itu ya seleksi alam, seleksi alam. Iya, sangat lumrah. Kadang orang itu ada titik jenuh dan seterusnya. Jadi kalau mengingat penting dari kegiatan ini, sebenarnya selain untuk mengupgrade keilmuan kaitannya dengan kepemiluan, sebenarnya ini juga merupakan titik awal kita untuk mengetahui dunia kepemiluan. Apalagi menurut saya kita tidak selamanya yang teman-teman komisioner di Kabupaten Bojonegoro ini akan selamanya di Bawaslu maupun seperti yang di KPU, tidak akan selamanya. Ada masa periode, misalkan di KPU 2 kali periode, setelah itu tidak boleh lagi. Di Bawaslu pun sekali nyalon jadi, kedua nyalon lagi belum tentu jadi, kan begitu. Misalkan kedua jadi lagi, yang ketiga kan sudah tidak diperbolehkan. Sebenarnya ini modal awal adik-adik semuanya untuk mengikuti atau untuk mengetahui lebih dalam kaitannya dengan kepemiluan, khususnya kepengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu. Keilmuan semacam ini tidak akan kita dapatkan di bangku perkuliahan.
perlu diingat itu tidak ada secara spesifik di Indonesia itu program studi kepemiluan, itu tidak ada, apalagi kepengawasan tidak ada, bisa dicarilah searching. Kalau melihat hari ini, menurut saya ini peluang juga dari mulai pusat sampai tingkat daerah yang jadi Bawaslu, yang jadi KPU, menurut saya tidak ada sarjana pemilu. Dan dari sarjana agama, sarjana teknik, awak diri kan ya sarjana teknik. Bu Lili ini juga SPD yang enggak. Tidak ada yang sarjana kepemiluan. Bahkan ada teman-teman yang lain itu sarjana peternakan dan seterusnya. Tapi karena dia konsisten, kaitannya dengan kepemiluan, dia sering diskusi-diskusi kepemiluan. Ketika ada proses perekrutan bisa mengikuti. Ketika dia mengikuti itu akhirnya lolos dan seterusnya. Dan yang namanya rezeki kan kita tidak tahu kan begitu. Ini hanya untuk buka semangat saja. Jadi jangan pernah berpikir tidak ada gunanya. Kalau kaitannya dengan pemilu, kalau pemilu masih 5 tahun yang akan datang, itu manfaat bagi pribadi. Yang kedua kaitannya dengan manfaat secara pengetahuan. Kalau kita ngomong pemilu, berarti kan kita juga ngomong hasil. Hasilnya jika masyarakat itu banyak yang tahu, banyak yang terlibat, banyak yang berpartisipasi, otomatis nanti akan memperbaiki kualitas dari hasil pemilu nantinya. Baik dalam hal menentukan pilihan, kemudian ketika ada proses pelanggaran, kemudian ketika ada proses penyelesaian sengketa, ada sengketa proses, ada sengketa hasil dan seterusnya. Jika masyarakat banyak yang tahu, banyak yang terlibat, banyak yang memahami, maka ketika pemilihan itu berlangsung, saya yakin akan hasilnya akan baik dan akan terjaga integritasnya. Di samping itu tugas penyelenggara, ketika masyarakat semua itu ikut terlibat dengan baik, terus kemudian ketika ada hal-hal yang itu mengacu atau menuju ke pelanggaran, segera melaporkan atau mengingatkan bahwa seperti itu. Saya yakin ke depan kalau ngomong pemilu itu kan lebih memilih baik itu calon legislatif maupun kepala daerah sampai dengan presiden, DPD dan seterusnya. Kalau kita sudah paham kaitannya dengan tujuan dari pemilu, kemudian pemilihan, kemudian kita akan memilih seseorang itu berdasarkan yang tidak melanggar kaitannya dengan pemilu. Contoh, kita tidak teriming-iming kaitannya dengan money politik. Terus kemudian kita tidak termakan isu hoax dan seterusnya. Terus kemudian kita benar-benar memilih seseorang itu berdasarkan track record dan seterusnya. Nanti akan menghasilkan pemimpin-pemimpin atau wakil-wakil kita yang benar-benar berkualitas, kemudian tentunya hasilnya juga yang bersangkutan akan memikirkan konstituennya kan begitu. Timbal baliknya seperti itu. Jadi jangan berpikir malah pemilu nantinya kerongkaran pikir awak diri, jangan seperti itu. Karena dengan apa yang dilakukan itu, maka si yang terpilih itu punya kewajiban moral untuk memberikan sesuatu pasca itu kebijakan dan seterusnya, bukan karena value nilai uangnya itu ya, jangan karena uang dan seterusnya, tapi lebih karena kebijakan nantinya yang akan memberikan manfaat kepada kita. Terus kaitannya dengan pada sore hari ini materi terakhir boleh lihat. Materi terakhir kaitannya dengan penanganan penyelesaian sengketa. Di awal itu sudah ada materi tentang SDM, terus kemudian nyambung materi pengawasan partisipatif, nyambung kaitannya dengan materi penanganan pelanggaran, terus nyambung lagi kaitannya dengan materi hukum pemilu khususnya, terus kemudian saat ini hingga penyelesaian sengketa. Semuanya sangat penting kaitannya dengan seluruh proses yang ada di pemilu. Kalau ngomong penyelesaian sengketa, kita ini tidak akan terlepas dari urusan sengketa, mulai dari terkecil sampai dengan hal yang besar. Sengketa itu apa? Ya, perselisihan itu. Hal-hal kecil kadang-kadang urusan pacar kadang menjadi sengketa kan begitu.
Apalagi urusan pemilu, ini urusan perebutan kan begitu. Pokoknya hal-hal yang berbau perebutan mesti akan ada potensi sengketa kan begitu. Nanti bagaimana dan seterusnya lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bu Lili. Tapi gambarannya seperti itu. Semua potensi-potensi sengketa dalam pemilu itu seperti apa, terus kemudian kira-kira hal yang paling berpotensi terjadi sengketa itu seperti apa, baik dalam proses pemilihan, tahapan pemilihan maupun proses hasil. Ketika misalkan saya pernah mendengar kemarin dari Pak Toto itu pasang banner KPK aja itu dipasang, kemudian ada yang masang di depannya lagi, itu bisa juga jadi sengketa kan begitu. Apalagi urusan nanti hasil, misalkan hasilnya dia keberatan dan seterusnya, ini hasilnya ini kok masuk di sana dan seterusnya, itu kan juga jadi sengketa juga. Sesuai dengan kewenangan Bawaslu, di samping itu melaksanakan pengawasan, terus kemudian penindakan, ditambah lagi pencegahan, kita punya tambahan tugas dan wewenang kaitannya dengan penyelesaian sengketa. Nah, nanti dengan beliaunya ini monggo, mumpung ada kesempatan belajar dengan Bu Lili, dimaksimalkan. Terus yang terakhir yang saya sampaikan, besok disambung lagi atau bagaimana, ini tetap kita rumuskan kan begitu. Apakah yang gelombang ini kita sudahi sampai di sini, atau kita lanjut dengan, kalau kemarin saya memandu atau mengantar teman-teman SKPP di Gresik itu bagaimana dia mempublikasikan semua kegiatannya. Jadi mereka itu membuat artikel, terus kemudian membuat berita di semua medsos, terus kemudian yang artikel di berupa publikasi itu dijurnalkan dan seterusnya. Kemarin outputnya seperti itu. Nah, teman-teman yang ada di sini nanti mau dibawa kemana? Ini coba nanti dipikirkan. Kalau memang waktunya nanti ngatasi ya monggo, kalau tidak dingatasi ya cukup di grup aja lah, kira-kira habis ini mau ngapain ya, seperti itu. Ini bagi yang mengikuti penuh ya. Nah, teman-teman yang baru, ya aku ngomong-ngomong di jalan. Memang saya seperti itu. Kaitannya dengan kembali ke sengketa, ini nanti monggo biar tahu proses penyelesaian sengketa itu seperti apa, terus mekanismenya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Misalkan mau melaporkan sengketa seperti apa, monggo digali sebanyak-banyaknya. Mumpung Bu Lili ini longgar, karena menyali Bu Lili intinya kangenan rumahnya tuh, rumahnya Burno. Akan kesulitan kalau sampai ke Burno. Ini Bu Lili datang jauh-jauh ke sini menemani adik-adik semua diskusi pada sore hari ini. Semoga waktunya bisa dimaksimalkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Muhammad Jainuri selaku pembicara dalam diskusi alumni SKPP, serta teman-teman alumni SKPP yang saya hormati, yang berkenan hadir untuk ngobrol bareng dalam diskusi pertemuan terakhir ya, penyelesaian sengketa proses dan mekanisme penyelesaiannya. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah SWT, sehingga kita bisa hadir dalam acara diskusi alumni SKPP. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang karena beliaulah kita yang tidak tahu menjadi tahu, yang akhirnya tidak tahu yang benar, yang tidak benar menjadi yang benar. Teman-teman alumni SKPP yang saya hormati, pertemuan sebelumnya tadi sudah dibahas oleh Bapak Jainuri kaitan pengantar SDM dan organisasi,
kemudian pengawasan partisipatif, penanganan pelanggaran, regulasi pemilu dan pemilihan. Dan selanjutnya untuk kali ini adalah kaitan penyelesaian sengketa proses dan mekanisme penyelesaiannya. Sebelum kita berdiskusi bagaimana penyelesaian sengketa proses yang dilakukan oleh Bawaslu sekaligus mekanismenya, kita akan lihat video terlebih dahulu ya. Ya, ya. Pengajuan dari parpol. Ya, mohon disimak. Katanya ini negara demokrasi. Apa yang kita upayakan negara? Ini namanya demokrasi. Padahal kalau kalian tidak puas dengan penetapan atau proses pilkada, sebaiknya kalian mengajukan sengketa ke Bawaslu. Mereka akan membantu proses sengketa asal semua ada dasarnya dengan mengajukan berkas-berkas yang mendukung proses sengketa. Dalam video singkat tadi menunjukkan bahwa Bawaslu dalam undang-undang, kita bahasnya tidak hanya pada pemilihan ya, pemilu juga. Dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 serta Bawaslu 2 2020 bahwa Bawaslu diberikan kewenangan. Tadi diberikan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses pencalonan dalam pemilihan pilkada. Dari video tersebut, apa yang bisa teman-teman ambil dari sisi pihak kah, objek kah, pengajuan kah, atau seperti apa? Monggo. Belum ya? Belum. Oke. Berarti langsung lanjut materi. Ya. Jadi untuk melakukan penyelesaian sengketa proses, baik itu dalam pemilu maupun dalam pemilihan, Bawaslu memiliki dasar hukum. Untuk penyelesaian sengketa proses pemilu, yaitu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian Perbawaslu 11 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Selanjutnya adalah Perbawaslu 18 Tahun 2018, kemudian Perbawaslu 2007 Tahun 2018, serta Perbawaslu 5 Tahun 2019, yaitu perubahan ketiga dari Perbawaslu 27 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Itu untuk dasar hukum penyelesaian sengketa proses pemilu. Kemudian bagaimana untuk penyelesaian sengketa pemilihan? Yaitu dasarnya adalah Undang-Undang
Undang-Undang 2016, kemudian Perbawaslu 2 tahun 2020. Itu sebagai dasar dalam melaksanakan penyelesaian sengketa pemilu maupun pemilihan. Undang-Undang 10 2016. Selanjutnya adalah terkait ruang lingkup. Jadi sengketa pemilu maupun sengketa pemilihan. Sebelum saya membahas ruang lingkup, saya menanyakan. Tadi kan ada pengantar dari Pak Zainuri. Ada sengketa proses, kemudian ada sengketa hasil. Di manakah kewenangan Bawaslu? Apakah cuma menyelesaikan sengketa proses dan sengketa hasil, ataukah hanya menyelesaikan sengketa proses saja? Saya saja. Mana? Saya saja. Jadi kewenangan Bawaslu itu adalah menyelesaikan sengketa proses dalam tahapan di pemilu maupun pilkada. Dan tahapan itu nantinya akan saya jelaskan, tidak keseluruhannya seluruh tahapan, yaitu dari verifikasi partai politik, kemudian tadi pencalonan, kemudian selanjutnya adalah di masa kampanye. Nah, untuk ruang lingkupnya sengketa pemilu itu ada dua, yaitu sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kalau di pemilihan berarti sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Kalau di sengketa pemilu PSPP, kalau di sengketa pemilihan PSP. Selanjutnya adalah sengketa antar peserta pemilu. Dan di sengketa pemilihan, sengketa antar peserta pemilihan dengan acuannya ada Perbawaslu 18 2017 dan Undang-Undang 7 2011 itu untuk proses pemilu. Sedangkan untuk yang pemilihan Perbawaslu 2 2020. Kemudian bagaimana untuk pengajuan penyelesaian sengketa? Pengajuan penyelesaian sengketa itu bisa dilaksanakan secara langsung, yakni datang langsung ke sekretariat Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota dengan mendatangi dan menemui petugas penerima permohonan. Atau tidak langsung itu gimana? Yaitu melalui laman SIPS. SIPS adalah Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa melalui laman online. Mbak Eva bisa di videonya. Oke. Seperti apa itu SIPS itu?
permohonan kapan saja. Info seputar permohonan administrasi, jadwal musyawarah, serta proses musyawarah juga dapat diketahui pemohon dengan mudah dan begitu dengan hasil musyawarah, pemohon dapat menerima putusan secara langsung melalui sumber pada integrasi SIPS di pemohon. Bahkan semua permohonan yang pernah diajukan akan tersimpan rapi dalam database SIPS dan dapat diakses secara online. Dengan memanfaatkan kanal digital, diharapkan SIPS dapat menjawab kebutuhan publik serta membantu Bawaslu menegakkan keadilan terlebih serta kreditor, akuntabel, dan kapabel dalam peningkatan kualitas pelayanan dengan untuk penyelesaian sengketa bagi para pencari keadilan. SIPS untuk pemilihan adil, demokratis, dan transparan. Kalau tadi itu adalah pengajuan penyelesaian sengketa secara online, yaitu melalui sistem informasi penyelesaian sengketa SIPS. Dan itu adalah salah satu terobosan untuk memudahkan para pihak yang ingin mengajukan sengketa di Bawaslu. Misal kondisinya adalah tidak memungkinkan untuk hadir di sekretariat Bawaslu. Selanjutnya adalah bagaimana pengajuan untuk sengketa antar peserta. Kalau sengketa antar peserta bisa dilakukan datang langsung ke kantor Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten Kota atau langsung ke Panwaslucam. Jadi Panwaslucam pemilu maupun Panwaslu pemilihan itu mendapatkan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antar peserta berdasarkan mandat dari Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian bagaimana salah satu misalnya contohnya tadi sudah dijelaskan yang sengketa antar peserta itu seperti apa? Kalau sengketa antar peserta itu misalnya adalah pada kegiatan kampanye. Kegiatan kampanye ada pemasangan APK. Ini saya kasih contoh. Pemasangan APK misalnya dalam pemilu, yaitu si caleg tomat itu memasang APK di Jalan Sriwijaya. Kemudian ternyata besoknya lagi ada caleg Lombok itu ternyata memasang APK-nya di depan. APK-nya si caleg tomat. Bagaimana Kak? Apakah itu diperbolehkan? Apakah itu melanggar? Dan itu adalah menjadi salah satu contoh untuk menyelesaikan sengketa antar peserta. Kalau melihat kondisi tersebut, si caleg ataupun dari tim kampanyenya, entah ataupun misalnya sekarang pemilihan yaitu pasangan calon dengan tim kampanyenya bisa melaporkan pengajuannya ke Panwascam berkaitan pemasangan APK yang tidak sesuai dengan SK KPU kaitan pemasangan APK, karena ternyata tempatnya itu adalah dari awal memang untuk caleg ataupun paslon tomat, bukan caleg ataupun paslon Lombok, tapi ternyata ditutupi. Itu adalah salah satu contoh sengketa antar peserta. Kemudian kalau sengketa peserta dengan penyelenggara, itu salah satunya adalah pada
verifikasi partai politik. Misal partai politik tomat ternyata setelah diawasi oleh KPU tidak memenuhi syarat kelengkapannya. Contohnya lagi adalah pada pencalonan, yaitu perseorangan. Nah, perseorangan adalah tidak memenuhi kelengkapan dari suara dukungan. Akhirnya tidak ditetapkan oleh KPU. Maka si pasangan calon, misal itu di pemilihan, itu bisa mengajukan di Bawaslu Kabupaten Kota, atau kalau itu pemilihan gubernur bisa mengajukan di Bawaslu Provinsi. Nah, selanjutnya kelihatan. Saya jelaskan ya. Ini akan saya jelaskan perbedaan kualifikasi sengketa proses pemilu dengan pemilihan. Sengketa proses pemilu untuk objek sengketanya. Untuk objek sengketa proses pemilu dan pemilihan sama, objek sengketanya adalah keputusan KPU berupa SK dan BA. SK dan atau BA, surat keputusan dan atau berita acara. Itu jelaskan kalau objek sengketa objek pemilu salah satu dasar hukumnya adalah pada pasal 4 Perbawaslu 18/2018. Kemudian kalau yang pemilihan pasal 4 ayat 3 dan 4 Perbawaslu 2/2020. Selanjutnya adalah para pihak. Ya, tadi saya jelaskan. Jadi dari cuplikan video tadi, siapakah yang bisa mengajukan permohonan? Apakah masyarakat sipil itu bisa mengajukan? Kemudian apakah penyelenggara di bawah tingkatan juga bisa mengajukan, baik itu di KPU maupun di Bawaslu? Apakah caleg ataukah pasangan calon ataukah tim kampanye? Kalau untuk sengketa proses pemilu para pihak, jadi untuk yang pemohonnya adalah yang pertama partai politik calon peserta pemilu yang sudah terdaftar di KPU. Ini masih calon peserta. Yang kedua partai politik peserta pemilu ditetapkan. Kemudian adalah bakal calon anggota DPR dan DPRD. Selanjutnya calon anggota DPR dan DPRD. Kemudian bakal calon kemudian anggota DPD yang terdaftar di KPU. Selanjutnya bakal pasangan calon dan pasangan calon. Itu kalau para pihak di sengketa proses pemilu. Kemudian bagaimana di sengketa proses pemilihan? Kalau di proses pemilihan itu pemohonnya yaitu bakal pasangan calon dan pasangan calon. Beda. Kemudian untuk termohonnya, karena ini adalah sengketa antara peserta dengan penyelenggara, termohonnya adalah kalau untuk di sengketa proses pemilu itu termohonnya KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Kalau untuk pemilihan KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Jadi bedanya kalau untuk di sengketa itu adalah istilahnya adalah pemohon termohon, bukan pelapor terlapor. Kalau pelapor terlapor itu adalah pada pelanggaran administrasi.
Selanjutnya adalah selain pemohon termohon ada pihak terkait. Siapa pihak terkait itu? Pihak terkait adalah parpol peserta pemilu, kemudian calon anggota DPR dan DPRD yang sudah terdaftar di DJP. Ini untuk sengketa proses pemilu. Selanjutnya adalah calon anggota DPD, kemudian gabungan partai politik peserta pemilu. Itu bisa menjadi pihak terkait. Jadi beda. Pemohon kemudian termohon. Selanjutnya kalau di sengketa pemilihan gimana pihak terkaitnya? Pihak terkaitnya adalah bakal pasangan calon dan pasangan calon. Dua-duanya pihak terkait dari sengketa proses dari pemilu maupun pemilihan itu yang berpotensi dirugikan. Jika berpotensi dirugikan dalam proses penyelesaian sengketa, maka bisa jadikan pihak terkait. Selanjutnya adalah pada tahapan. Bagaimana tahapan sengketa pemilu dan pemilihan? Apakah tahapannya sama? Kalau tahapan pemilu itu adalah ada yang tahu? Tahapan perbedaannya tahapan di pemilu. Kalau pemilihan yang didapat dari kemarin di sisi SKPP-nya, tahapan pemilunya apa? Untuk sengketa pemilu. Masih ingat? Tahapannya apa? Yang bisa ingat tahapan di sengketa pemilu. Ya, sebelum tahapan kita kewenangan. Yang punya kewenangan sengketa pemilu atau pemilihan itu siapa? Bawaslu itu kan ada tingkatannya. Kabupaten kota, provinsi. Ya. Kalau sengketa pemilu itu Bawaslu provinsi, kemudian kabupaten kota. Karena kan ada pemilihan DPR, presiden dan presiden, otomatis kan Bawaslu. Kalau untuk pemilihan itu adalah Bawaslu provinsi dan kabupaten kota. Selanjutnya adalah mekanismenya. Jadi ada perbedaan mekanisme di sengketa pemilu dengan sengketa pemilihan. Kalau mekanisme sengketa pemilu itu adalah ada dua. Kalau sengketa pemilu itu ada mediasi dan adjudikasi. Yang tahu terkait mediasi dan adjudikasi siapa? Kalau mediasi itu kan mempertemukan dua pihak gitu. Kalau adjudikasi saya belum tahu. Mediasi itu adalah musyawarah mufakat. Kalau adjudikasi adalah melalui proses persidangan. Itu untuk sengketa pemilu. Kemudian bagaimana untuk sengketa pemilihan? Untuk sengketa pemilihan adalah mekanismenya itu musyawarah mufakat dengan melalui musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka.
Ya, jadi istilahnya adalah bukan mediasi, tapi musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Kalau musyawarah tertutup sama mekanismenya seperti alurnya seperti mediasi, yaitu untuk mendapatkan kesepakatan dari dua belah pihak. Kemudian kalau musyawarah terbuka adalah melalui musyawarah sidang. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan? Lanjut. Ini mungkin ya. Jadi saya ada beberapa yang mungkin terlewat yang saya pahami begitu. Jadi dalam sebuah pengajuan yang berhak mengajukan sengketa itu kan tadi disebutkan antar peserta pemilu dan siapa? Peserta dengan penyelenggara. Peserta dengan penyelenggara, kemudian antar peserta. Kemudian apakah publik atau masyarakat umum, misal kelompok atau golongan atau organisasi di luar penyelenggara atau yang terlibat begitu, boleh nggak untuk mengajukan sebuah sengketa begitu? Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa kan ada dua sengketa antara peserta dengan penyelenggara, kemudian sengketa antar peserta. Dan kemudian khususnya untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara, apakah masyarakat bisa untuk melaporkan? Nah, di situ ada para pihak. Para pihak itu adalah yang pemohon. Pemohon itu adalah yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Kalau untuk pemilu, partai parpol, calon peserta pemilu, partai politik, peserta pemilu. Jika salah satu individu atau masyarakat itu masuk dalam struktur partai politik tersebut, bisa untuk melaporkan. Jadi partai politik, calon peserta pemilu, pengurusnya apa? Kemudian partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR, DPRD, kemudian anggota DPD. Jadi memang beda untuk pengajuan sengketa dengan pengajuan pelanggaran. Kalau pengajuan pelanggaran boleh pelapor. Kalau yang dilaporkan terlapor. Tapi kalau untuk pengajuan sengketa itu yaitu pemohon itu ditentukan. Kalau untuk yang pemilihan berarti bakal pasangan calon dan pasangan calon. Tidak bisa sembarangan, misalkan buka masyarakat biasa, nggak bisa. Terima kasih. Selanjutnya adalah yang antar peserta. Jadi masyarakat itu bisa memberikan informasi. Misalkan jadi saksi lah, kayak tadi antar peserta ya. Saya contohkan tadi itu adalah pemasangan APK. Ternyata APK Lombok ditutupi APK Lombok. Ternyata itu ada saksinya. Saksinya itu siapa? Penjual semangka. Nah, itu ke masyarakat biasa. Ya, dia bisa menjadi saksi bagi pemohon bahwa APK-nya memang benar-benar ditutupi. Nah, dia bisa menjadi saksi, bisa memberikan informasi untuk masyarakat itu. Kalau untuk peserta dengan penyelenggara, untuk saksi
ahli, kemudian kuasa hukum. Nah, kan tidak bisa include dalam partai politik atau di luar struktur tersebut. Dengan syarat ditunjuk oleh pemohon. Saksi ahli itu kan bisa dari profesional seperti dosen. Nah, jadi untuk menggali informasi di persidangan bisa. Kemudian kuasa hukum. Nah, berbicara tentang kuasa hukum, untuk sengketa pemilihan di musyawarah tertutup, kuasa hukum itu hanya mendampingi. Jadi hanya menjadi pendengar, tidak bisa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Tapi kalau untuk musyawarah terbuka, kuasa hukum bisa mewakili pemohon. Mekanisme ya, tadi adjudikasi dan mediasi. Jadi dibedakan ya. Kalau pemilu mediasi dan adjudikasi. Kalau pemilihan musyawarah tertutup dan terbuka. Selanjutnya jangka waktu penyelesaiannya. Kalau untuk sengketa pemilu, jangka waktu mediasi. Yang pertama adalah mediasi. Mediasi itu adalah paling lama 2 hari dan sifatnya tertutup, tidak untuk umum. Jadi hanya pimpinan majelis, kemudian pemohon, termohon. Tapi kalau adjudikasi yaitu 12 hari kerja dan bersifat terbuka, sehingga bisa ada pengunjung untuk melihat proses persidangan. Sama halnya dengan di sengketa pemilihan, yaitu untuk musyawarah tertutup juga sifatnya tertutup. Kalau terbuka yaitu untuk umum proses persidangannya. Perbedaannya, mekanik jangka waktu penyelesaiannya adalah untuk sengketa pemilu itu 12 hari kerja. Jadi untuk harinya sengketa pemilu itu dari proses penerimaan permohonan, pengajuan permohonan, kemudian hingga mediasi dan adjudikasi, itu harinya adalah menggunakan kerja. Jadi untuk hari libur 1 minggu tidak terhitung. Kalau sengketa pemilihan untuk proses penerimaan itu menggunakan hari kerja. Tapi untuk proses musyawarah menggunakan hari kalender. Jadi kalau hari kalender otomatis 1 minggu terhitung. Kalau hari kerja 1 minggu tidak terhitung. Jadi bedanya itu. Kalau sengketa pemilu seluruhnya dari proses awal sampai proses persidangan adalah kerja. Selanjutnya adalah pengajuan permohonan. Karena ini berkaitan. Tadi pengajuan permohonan adalah bisa langsung dan tidak langsung. Bisa langsung atau offline ataupun tidak langsung online melalui SIPS. Terus kapan waktu pengajuannya? Pengajuan penyelesaian sengketa pemilu maupun sengketa pemilihan itu adalah sejak dikeluarkannya keputusan KPU, baik itu SK ataupun berita acara.
pengajuan sengketa pemilu dan pemilihan, kalau untuk sengketa pemilu dan pemilihan, sengketa untuk pengajuan sengketa pemilu yang diajukan itu adalah permohonannya itu adalah belum pernah diregister dalam penanganan pelanggaran administrasi. Jadi beda antara pengajuan sengketa dengan pelanggaran administrasi. Misalkan ada yang melaporkan kaitan pelanggaran administrasi, kemudian sudah diregister pelapor, itu tidak bisa diajukan oleh pemohon menjadi pengajuan permohonan sengketa untuk pemilu. Selanjutnya adalah penanganan pelanggaran administrasi, kemudian tindak pidana pemilu. Selanjutnya sengketa antar peserta dalam satu partai politik. Contoh misalnya adalah si partai tadi tomat, lombok, jagung, parpol jagung, ternyata ada dari selisih suara dari calegnya nomor 1 sama nomor 2 selisih dan merasakan ada kecurangan. Apakah itu bisa diajukan? Tidak bisa, karena itu termasuk sengketa antar peserta di satu partai politik, dan itu masuk sengketa hasil, bukan masuk proses tahapan. Tapi nanti itu pengajuannya adalah di MK. Cuma untuk di MK itu juga ada banyak pembuktian. Jadi banyakkan partai peserta di partai politik itu yang memang ada sengketa antar peserta, itu nantinya di antar peserta di partai politiknya, di satu partai politik itu diselesaikan di Mahkamah Parpol sendiri. Karena tidak hanya tenaga pikiran, tapi juga harus mengumpulkan bukti-bukti. Selanjutnya adalah jika pengajuan permohonan sengketa itu belum lengkap, maka diberikan waktu 3 hari untuk melakukan perbaikan. Sama dengan sengketa pemilu dengan sengketa pemilihan sama. Dan untuk melengkapinya itu adalah sejak pemberitahuan itu disampaikan sama pemohon. Jadi kalau belum disampaikan pemberitahuannya ke pemohon, belum bisa. Nah, sekarang perbedaannya hari sejak pengajuan permohonan sengketa di pemilu dan pemilihan. Jadi untuk pengajuan sengketa pemilu di pemilihan adalah misal KPU mengeluarkan SK atau BA pada tanggal 3. Tadi kan pengajuan permohonan diajukan sejak dikeluarkannya SK 3 hari sejak dikeluarkannya SK atau BA KPU. Nah, sekarang saya tanya, kalau SK atau BA KPU keluar tanggal 3, berarti paling lama pengajuannya itu tanggal berapa? Tanggal berapa? Apakah sama pengajuan sengketa pemilu dan pemilihan? Tadi kan hitungannya 3 hari sejak
ditetapkannya SK, ditetapkannya atau dikeluarkannya SK atau BA KPU. Ternyata ada perbedaan penghitungan. Kalau di sengketa pemilu hitungannya adalah kalau 3 hari berarti dari tanggal 3 berarti 4, 5, 6 ya. Kalau di pemilihan apakah sama? Kalau di pemilihan hitungannya adalah mengayun. 3 berarti 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6 ya. Kalau pemilu apakah sama? Berarti kalau pemilu 3, 4. Tadi saya jelaskan sejak apa setelah? Sejak berarti apakah setelahnya apa dihitung? Sejak Ya. berarti Sejak tanggal 3 terhitung. Ya, dihitung. Kalau sejak itu dihitung. Nah, jadi kalau sengketa pemilu itu adalah 3 SK-nya keluar tanggal 3 berarti paling lama adalah tanggal 5. Kalau sengketa pemilihan hitungannya adalah mengayun 4, 5, 6. Selanjutnya adalah untuk waktunya. Apakah waktunya itu misal SK-nya itu dikeluarkan jam 10 pagi. Apakah hari terakhir juga jam 10 pagi? Tidak. Jadi hitungannya adalah untuk hari terakhir itu jam 24.00. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan atau ada yang mau menambahi? Berarti untuk pengajuan tadi paham ya perhitungannya ya untuk yang pemilu sama pemilihan. Jadi kalau pemilu itu tanpa mengayun langsung sejaknya itu dihitung, SK keluarnya dihitung. Kalau yang pemilihan itu mengayun. Kemudian untuk tahapannya di pemilu, tahapan di pemilu adalah menerima permohonan, kemudian verifikasi formil dan materi, kemudian mediasi, adjudikasi dan putusan. Bedanya kalau untuk yang sengketa pemilihan, kalau sengketa pemilihan adalah musyawarah tertutup dan terbuka. Penerimaan dan registrasi permohonan, kemudian musyawarah tertutup, musyawarah terbuka dan pengambilan putusan. Itu tahapannya. Jadi beda antara pemilu dan pemilihan. Dan di tahap mediasi, adjudikasi maupun musyawarah tertutup dan terbuka itu juga ada tahapan sendiri. Kalau untuk mediasi, bagaimana proses mediasi itu? Kalau proses mediasi itu adalah yang pertama adalah pimpinan majelis yang pertama menyampaikan pernyataan terbuka. Kemudian adalah menyampaikan kronologis permasalahan para pihak. Jadi permasalahan kronologisnya itu seperti apa? Dan selanjutnya adalah merundingkan kesepakatan. Merundingkan kesepakatan dari penyampaian kronologis masalah tadi. Kemudian setelah dirundingkan, kemudian menyusun kesepakatan. Selanjutnya setelah menyusun kesepakatan, penandatanganan BA, kesepakatan atau tidak kesepakatan. Nah, ketika mediasi itu pemohon dan termohon mengajukan permohonan sengketa, pertama adalah melalui mediasi. Ternyata ada kesepakatan
kesepakatan antara pihak pemohon dengan termohon. Kalau memang ada kesepakatan, maka tahap selanjutnya yaitu adjudikasi tidak dilakukan. Jadi adjudikasi itu dilakukan ketika mediasi itu tidak menghasilkan kesepakatan. Jadi kalau bukan sebuah dua jalan, tidak. Jadi itu adalah kelanjutan. Mediasinya sudah memenuhi kesepakatan, tidak perlu adjudikasi. Kalau mediasi tidak memenuhi kesepakatan, dilanjutkan dengan adjudikasi. Kalau untuk adjudikasi itu adalah penyampaian pokok permohonan pemohon. Selanjutnya adalah jawaban termohon. Pemohonnya tadi siapa? Masih ingat pemohonnya untuk sengketa pemilu? Calon DPR. Pemilu kan? Parpol calon peserta pemilu, kemudian parpol peserta pemilu, calon anggota DPD, DPR, DPRD, kemudian anggota DPR, DPRD. Nah, termohonnya, jawaban termohon. Termohonnya siapa? Kalau sengketa proses antara peserta dan penyelenggara, berarti termohonnya KPU. Kalau Bawaslu jadi termohon, terus pimpinan sidangnya siapa? Jadi untuk pemohon itu tadi ya, partai politik, kemudian anggota DPR, DPRD, bakal pasangan calon. Kalau termohonnya adalah KPU. Kalau sengketa pemilu berarti dari KPU, KPU provinsi, kabupaten kota. Kalau pemilihan berarti KPU provinsi dan kabupaten kota saja. Sama dengan pemilihan, musyawarah tertutup jika tidak mencapai kesepakatan juga bisa dilanjutkan dengan musyawarah terbuka. Saya lanjut lagi yang adjudikasi. Setelah jawaban termohon adalah kemudian tanggapan pihak terkait. Jadi bisa pihak terkait tadi untuk memberikan masukan dalam proses persidangan. Kemudian adalah pembuktian. Makanya beda antara proses mediasi dengan adjudikasi. Kalau mediasi itu istilahnya itu, misalkan teman-teman itu ada dua temannya yang saling ada permasalahan. Wes iki masalahnya apa? Ayo wes pemohon. Jadi tidak seformal juga kalau mediasi itu. Untuk pimpinan majelis itu silakan untuk yang pemohon apa yang disampaikan, tanya kabarnya, sudah sehat, apakah sehat. Jadi bagaimana seinjau mungkin proses mediasi itu. Namanya juga kan mediasi ya. Jadi nggak seformal seperti persidangan adjudikasi. Makanya untuk yang adjudikasi itu adanya pembuktian. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan para pihak dan putusan. Nah, terus untuk yang sengketa pemilihan tadi musyawarah tertutup dan terbuka. Sama sebenarnya dengan yang saya jelaskan tadi. Jadi ketika tidak ada kesepakatan dalam berita, tidak ada kesepakatan dalam musyawarah tertutup, bisa dilanjutkan dengan musyawarah terbuka. Objek sengketa tadi sudah ada pengajuan. Saya tanya objek sengketa pemilu dan pemilihan itu apa? Objek sengketa pemilihan. Pengajuan permohonan objek sengketanya apa?
Objek sengketa itu adalah keputusan KPU berupa SK atau berita acara. Itu harus diingat. Jadi bukan hanya informasi. Misalkan saya seperti pelaporan money politik, beda. Kalau penyelesaian sengketa, itu adalah objeknya itu yaitu SK KPA. Nah, adakah objek sengketa yang dikecualikan? Ada. Dan di pemilu sama pemilu itu beda. Yang dikecualikan itu apa? Tindak lanjut penanganan pelanggaran administrasi itu tidak bisa diajukan. Kemudian tindak lanjut pidana, tidak lanjut putusan pidana, kemudian tidak lanjut putusan pengadilan, itu juga tidak bisa. Tindak lanjut putusan pengadilan terkait tindak pidana, kemudian penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu. Jadi itu objek sengketa yang dikecualikan. Jadi tidak serta-merta kalau SK atau berita acara bisa diajukan ke objek sengketa, tidak bisa. Jadi itu tadi beberapa: tindak lanjut putusan penanganan pelanggaran administrasi, kemudian tindak lanjut putusan pengadilan tindak pidana, rekapitulasi hasil suara, kemudian penetapan hasil pemilu. Dan tindak lanjut putusan sengketa. Dan tindak lanjut dilaporkan kembali ke Bawaslu. Nah, itu nggak bisa. Selanjutnya untuk yang di pemilihan bagaimana? Kalau untuk yang pemilihan itu ada penambahan putusan petitum, putusan petitum sengketa itu tidak bisa diajukan. Kemudian putusan MK terkait perselisihan hasil pemilihan. Jadi misal MK menetapkan paslon Jagung yang menang, sedangkan yang kalah adalah paslon Pisang, ya. Hasil putusan dari MK itu tidak bisa diajukan, tidak putusan MK terkait perselisihan hasil. Jadi yang tadi yang objek pengecualian di sekitar dulu ditambah dua tadi, petitum sama MK terkait perselisihan hasil pemilihan. Itu udah adalah alurnya seperti tadi. Jadi masih ingat pengajuannya, berarti untuk penerimaan permohonan, kalau untuk ini contoh dari sengketa pemilihan ya, permohonan deregistrasi menggunakan hari kerja. Berarti kalau hari kerja, hari liburnya gitu. Nah, kemudian adalah untuk yang musyawarah itu adalah hari kalender. Kalau yang sengketa pemilu dari pengajuan permohonan mediasi sampai sidang adjudikasi adalah penggunaannya adalah hari kerja. Dari alur permohonan ini ada yang ditanyakan?
untuk pelaksanaan musyawarah sendiri secara tertutup maupun terbuka itu di mana? Apakah ditentukan harus di Bawaslu atau ada tempat-tempat yang sudah ditentukan seperti itu? Untuk sidangnya, sidang sengketa mediasi adjudikasi kalau di pemilu dan pemilihan musyawarah tertutup dan terbuka itu adalah di kantor Bawaslu. Makanya kenapa untuk Bawaslu harus memiliki ruang representatif untuk persidangan. Jika memang tidak dimungkinkan untuk berada di ruang kantor Bawaslu, maka bisa di ruang tempat yang lain, tapi juga dengan memperhatikan unsur-unsur dalam persidangan. Tapi memang sebenarnya adalah di kantor Bawaslu, karena memang kewenangannya di Bawaslu. Hanya adalah ini ya, model untuk persidangan. Nah, ini musyawarah bersama dengan mediasi. Pemohon, kemudian termohon, yang di depan itu adalah pimpinan majelis. Kemudian yang di samping itu adalah anggota, sekretaris dan notulen. Itu salah satu model dari persidangan musyawarah tertutup maupun mediasi. Selanjutnya adalah musyawarah terbuka. Kalau musyawarah terbuka itu ada penambahan, selain sekretaris dan notulen ada asisten, sekretaris, notulen, dan perisalah. Kemudian adalah karena sifatnya terbuka persidangannya, yaitu ada pengunjung. Kemudian yang tengah itu adalah saksi. Yang kuning itu adalah pemohon. Kemudian yang merah itu adalah yang termohon. Jadi di proses persidangan itu penyampaiannya tidak lagi misalkan karena komisioner Bawaslu, Bapak komisioner tidak. Kalau jadi presidennya adalah yang mulia pimpinan sidang. Kalau pemohonnya adalah dari parpol tidak bisa menyebutkan namanya, tapi pemohon. Kalau KPU ya termohon, bukan KPU Kabupaten Cendrawasih, tapi pemohon, termohon, bukan pelapor atau terlapor. Saya akan jelaskan tadi sengketa proses antara peserta dengan penyelenggara. Sekarang yang antar peserta, sama yaitu SK atau BA, namun itu adalah hak peserta lingkupnya, hak peserta pemilu itu dirugikan oleh peserta pemilu lain karena dikeluarkannya SK atau BA. Hal pemilihan juga sama. Jadi ada hak salah satu peserta pemilu dirugikan oleh peserta pemilu lain akibat dari dikeluarkannya SKKPA, itu ruang lingkupnya. Kemudian para pihaknya, kalau para pihak antar peserta dengan antara peserta dengan penyelenggara beda. Kalau antar peserta itu pelaksana kampanye. Pelaksana kampanye itu bisa mengajukan permohonan. Pelaksana kampanye DPR, DPRD, DPRD, kemudian pasangan calon. Selain pasangannya pasangan calon. Kalau yang pilihan pasangan calon dan tim kampanye. Tadi yang seperti saya contohkan kaitannya pemasangan APK.
itu bisa tim kampanyenya atau pelaksana kampanye yang melakukan. APK calon saya ditutupi oleh APK yang lain. Selanjutnya adalah kewenangannya. Untuk antar peserta ini kewenangannya adalah bisa Panwaslu kecamatan yang menyelesaikan. Hingga sebelumnya mendapatkan mandat dari kabupaten kota. Jadi tidak harus provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota. Panwaslu kecamatan bisa. Dan itu diselesaikan. Penyelesaiannya kalau tadi sengketa proses 12 hari kerja dan kalender. Kalau pemilihan kan 12 hari kalender. Kalau pemilu 12 hari kerja. Kalau sengketa antar peserta, itu penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya bisa dilakukan di tempat kejadian. Misal kejadiannya di Jalan Cendrawasih, bisa diselesaikan di tempat itu juga. Dan di hari yang sama, pelaporannya misalkan di hari sama atau minimal 3 kali lama itu adalah 3 hari, misalkan Senin pagi melaporkan, kemudian Senin siangnya bisa diselesaikan atau besoknya. Jadi paling lama itu adalah 3 hari. Selanjutnya adalah mekanismenya. Karena ini sengketa antar peserta berbeda dengan sengketa antara peserta dan penyelenggara dengan melalui persidangan. Mekanismenya adalah dengan musyawarah secara cepat untuk mencapai mufakat. Kalau untuk pemilu, melakukan musyawarah acara cepat itu adalah berdasarkan adanya pengajuan permohonan terlebih dahulu dan pertimbangan dari kabupaten kota. Ya mungkin kita menyelesaikan kalau tidak ada pengajuan permohonan. Kemudian tahapannya bagaimana? Sama, menerima permohonan, kemudian diverifikasi profil materinya, terus mediasi dan memutus. Bedanya kalau pemilu dan pemilihan, ada pemeriksaan bukti kalau untuk pemilihan. Jadi menerima permohonan, pemeriksaan permohonan, pemeriksaan bukti, kemudian mempertemukan para pihak untuk musyawarah atau mediasi. Selanjutnya adalah putusan. Ini alur dari penyelesaiannya. Penerimaan, pemeriksa, kemudian musyawarah sepakat tidak sepakat, ada pemeriksaan alat bukti, kemudian pengambilan putusan dan penyampaian hasil saingan putusan. Dari alur penyelesaian sengketa acara cepat, ada yang ditanyakan? Bisa membedakan proses peserta dengan penyelenggara sama antar peserta dengan antar peserta. Kalau diminta untuk menjelaskan bisa. Jadi ini bisa Panwaslu kecamatan untuk menyelesaikan. Kalau tadi contohnya misalkan APK, itu bagaimana penyelesaiannya? Karena ini musyawarah acara cepat, sesuai
sesuai hasil bukti itu adalah berdasarkan SK pemasangan APK. Ternyata APK yang harus dipasang di Jalan Cendrawasih misalnya itu adalah paslon Agung, bukan paslon Pisang. Nah, paslon Pisang tidak terima karena merasa itu adalah tempat milik umum, jadi bisa untuk memasang. Akhirnya biar sama-sama bisa memasang di tempat itu, diberikan masukan untuk memasang tapi dengan jarak 3 meter agar tidak menutupi APK peserta yang lain. Tetap berada di jalan tersebut, cuma pemasangannya diberi jarak. Itu salah satu contoh penyelesaian APK. Kemudian jadi untuk yang sengketa antar peserta itu adalah pada masa kampanye pemasangan APK. Lebih pada masa kampanye APK, kemudian ketika misalnya kalau sengketa pemilu itu pada rapat umum atau pada rapat terbatas, jadwalnya bentrok di tempat yang sama. Biar tidak ada saling tawuran nanti antara tim kampanye Jagung dan Pisang, itu kan harus dimediasi. Apakah di tempat itu, di hari itu, misalkan bisa pagi yang satunya atau yang keduanya bisa sore. Itu kalau sengketa antar peserta seperti itu contohnya, kegiatan kampanye, pasangan APK, kemudian kegiatan jadwal rapat terbatas atau rapat umum. Contohnya kalau peserta dengan penyelenggara, misal paslon perseorangan, tidak ditetapkan ketika verifikasi dukungan karena ternyata dukungannya tidak penuh. Pengajuan penyelesaian sengketa pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan dan verifikasi faktual. Kemudian tahapan verifikasi faktual perbaikan itu ada 14. Selanjutnya pendaftaran yang keempat, pendaftaran calon melalui parpol itu ada 9. Proses verifikasi ada 4, register 3, sepakat musyawarah 1, dan proses musyawarah 1. Nah. Jadi ada 71 permohonan pengajuan sengketa selama pemilihan 2020. Dari sini ada yang mau disampaikan, ditambahkan atau ditanyakan? Monggo saling diskusi. Atau sudah cukup? Paham berarti? Tidak, Pak Eva mau menambahkan? Dari 71 permohonan penyelesaian sengketa pemilihan itu diselesaikan 63 kasus. 163 kasus di Bawaslu. Oleh Bawaslu Provinsi ada 1, kemudian Bawaslu Kabupaten ada 52, kemudian 10 adalah Bawaslu Kota. Bojonegoro ada pilkada 2020 ini ada pilkada Bojonegoro.
Ya, pengajuan sengketa itu kan hanya bisa diajukan ketika ada proses tahapan pemilu maupun tahapan pilkada. Jadi di situ untuk Jawa Timur itu adalah contohnya adalah Malang. Salah satu contohnya apa tuh hal yang dilakukan? Tidak. Perseorangan tadi kaitan dukungan, jadi dukungannya kurang, akhirnya tidak ditetapkan menjadi ya, tidak ditetapkan kemudian mengajukan ke Bawaslu. Lebih ke apa itu? Tapi untuk setelah putusannya dikabulkan oleh Bawaslu diberikan waktu untuk memenuhi, misal tadi kekurangan dukungan, jika waktu yang ditentukan tidak sampai memenuhi waktu yang ditentukan, maka tidak bisa ditetapkan oleh KPU. Verifikasi administrasi, misalkan berkas dari pasangan calon kurang lengkap seperti ijazahnya ada yang melaporkan oleh pasangan tidak asli. Hanya diberikan kesempatan untuk pembuktian dalam proses persidangan. Ketika putusan itu di persidangan, apakah benar ijazah yang disampaikan itu asli, ataukah ada yang hanya legalisir tidak asli? Itu sebenarnya administrasi. Verifikasi administrasi, kemudian administrasi perbaikan, jadi proses perbaikan, verifikasi faktual tadi. Jadi diberikan waktu untuk, kalau verifikasi, jadi untuk pencalonan itu lebih kepada pencalonan perseorangan. Rata-rata pengajuan sengketa pemilihan pemilu itu untuk tahapan pencalonan adalah pada perseorangan. Jadi ketika dalam kabupaten kota itu ada calon perseorangan, itu ada potensi sengketa. Karena untuk sengketa itu perseorangan kan harus ada butuh dukungan dari melalui KTP, dan itu harus faktual. Apakah benar orang yang mendukung saya itu, kadang kan hanya KTP-nya saja tapi ternyata orangnya tidak mendukung. Dan verifikasi contoh itu adalah harus datang di tempatnya dengan didampingi oleh petugas di bawah tingkatan KPU, yaitu PPK, kemudian DPS, kemudian Panwascam dan DPR. Kalau ternyata dari verifikasi faktual yang ada tidak memenuhi syarat dukungan, maka tidak bisa ditetapkan. Atau misal pendaftaran calon melalui parpol. Jadi ada pasangan calon direkomendasikan oleh satu parpol. Misal satu partai politik itu merekomendasikan dua pasangan calon. Itu bisa ada potensi sengketa dari pendaftaran. Karena pastinya salah satu dari pasangan calon itu pasti yang akan ditetapkan. Itu contoh dari sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Kalau sengketa antar peserta seperti tadi ya, pemasangan APK, kemudian kegiatan di rapat terbatas ataupun rapat umum.
Lainnya silakan. Jadi yang terpenting itu unsur dari penyelesaian sengketa itu adalah objek sengketa. Harus tahu objek sengketa. Bedakan dengan penanganan pelanggaran administrasi. Objek sengketa, terus objek sengketa yang dikecualikan itu apa saja, pihak itu siapa saja, baik itu di pemilu pemilihan, pemohon itu siapa, termohon itu siapa, kemudian kapan pengajuan penyelesaian sengketa, 3 hari sejak dikeluarkannya SK atau PA. Kalau di pemilu hitungannya adalah langsung 3, misal dikeluarkan tanggal 3 berarti paling lama 3 hari berarti tanggal 5. Kalau pemilihan itu adalah tanggal 6 karena hitungannya mengayun 4, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Nah, saya sengketa untuk yang di pemilu, penerima permohonan mediasi hingga adjudikasi menggunakan hari kerja dari kalender, hari kerja sengketa pemilu. Kalau sengketa pemilihan, penerimaan dan registrasi hari kerja. Kalau musyawarah hari kalender. Jadi harus bisa beda. Kalau untuk sengketa pemilu, dari proses penerimaan permohonan mediasi adjudikasi hari kerja. Kalau untuk pemilihan, penerimaan dan registrasi permohonan itu hari kerja. Tapi kalau untuk proses musyawarah hari kalender. Tahapannya, mekanismenya seperti apa? Kalau di pemilu ada mediasi. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, adjudikasi. Kalau pemilihan, musyawarah tertutup. Kalau tidak menghasilkan kesepakatan, musyawarah terbuka. Itu unsur-unsur yang terpenting. Yang perlu kita ingat karena berbeda antara pemilu dan pemilihan. Apalagi yang kaitan selain tadi yang saya jelaskan, objek juga para pihak, kemudian kewenangannya. Kalau kewenangan sengketa antara peserta dengan penyelenggara itu Bawaslu komisi dan kabupaten kota. Kalau antar peserta saja itu Panwaslu kecamatan dengan mendapatkan mandat. Jadi harus ada dengan mendapatkan mandat dari kabupaten kota. Sengketa ada berapa? Ada 2, sengketa antar peserta dengan penyelenggara, sengketa antar peserta. Jadi 2. Baru nanti objek tadi. Kemudian objek dikecualikan juga harus tahu para pihak, mekanismenya, terus pengajuannya bisa langsung dan tidak langsung. Oh ya, untuk pengajuan ini meskipun bisa pengajuan tidak langsung melalui SPS, para pemohon tetap harus mengajukan datanya secara hard copy. Jadi meskipun pengajuannya online, bentuk soft copy, itu tetap pemohon harus menyampaikan hard copy-nya, pengajuan permohonannya. Cukup.
Jelas. 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 Alhamdulillah. Jelas. Alhamdulillah. Ya, jadi sekian yang tadi saya jelaskan itu yang terpenting pokok-pokok tadi itu. Nantinya masih ada bagaimana mediasi itu, kemudian adjudikasi seperti apa, putusan itu seperti apa, pembuatan putusan masih banyak. Iya. Jadi masih banyak tadi kan hanya secara umum, sebenarnya ada pertemuan bahasan mediasi, kemudian bahasan adjudikasi, musyawarah tertutup, kemudian musyawarah terbuka, kemudian putusan juga. Cukup? Kita kok sering kes-kes. Ada selanjutnya, Pak. Oh iya. Cukup berarti. Mas Restu mau menambahkan? Sementara belum full. Mbak Anita ringkas-ringkas loh ya. Mungkin yang lain dulu apa? Monggo Pak Pon. Yang belum dipahami Asal Asia. atau mungkin penyampaian saya ada yang kurang benar, bisa diluruskan. Kalau nanti kurang panjang bisa datang ke kantor, ke ruangannya Bu Lili, tanya langsung privat sama Bu Lili. Siap. Siap. Kami janjian dulu. Sudah dicukupi? Soalnya nasi suci waras ya. Siap. Sekali ibu. Moderator ini kan harus membuka dan menutup. Siap Pak. Terima kasih yang disampaikan oleh Bu Lili, sudah menemani kita dari mulai jam berapa tadi, jam 3 sampai tidak terasa sudah setengah 5. Sebenarnya waktu 1 jam setengah itu tidak cukup untuk menjelaskan semua. Mosok ini dipelajari Bu Lili selama 2 tahun, 3 sampai sama 1 jam setengah kan ya kurang kan Bu Lili. Kalau cara kuliah nono paling enggak minimal 1 semester lah. Mosok diringkas berapa SKS? 1 jam setengah berapa SKS dulu? 2 SKS. 2 SKS. Nah, sekian panjangnya 1 semester disingkat 1 SKS. Yo kurang, tapi tidak apa-apa lah. Kalau memang itu dirasa kurang, monggo yang merasa kurang untuk segera menghubungi Bu Lili untuk diagendakan waktunya lebih lanjut. Tapi yang jelas rangkaian kaitannya dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bawaslu, saya kira sudah 5 divisi. Cuma secara pendalaman monggo ke divisi masing-masing. Kalau mungkin ingin privat ya diskusi langsung ngopi atau bagaimana kan monggo yang cowok-cowok itu. Kalau yang cewek-cewek ya bisa difasilitasi sama Bu Lili nanti kan gitu. Siap. Tapi saya sekali lagi mengapresiasi dari teman-teman semua semangat belajar mulai awal sampai sekarang. Harapan kami apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diberikan itu ada sedikit yang nyantol lah. Mau sampai nyantol belas kan. Harapan kami seperti itu. Jadi bekal sedikit itu bisa digunakan untuk modal awal untuk melakukan sosialisasi ke minimal ke lingkungannya, terus kemudian ke organisasinya. Saya yakin semuanya yang ada di sini punya lingkungan, punya komunitas, punya keluarga. Paling tidak hal-hal kemarin yang sudah didapatkan itu disampaikan ke masing-masing komunitasnya. Terus kemudian kalau kaitannya dengan hari ini kan hari terakhir untuk materi, kaitan dengan rangkaian beberapa kordif kemarin sudah 5 kordif. Tapi kalau memang dibutuhkan monggo, tapi kalau sudah merasa dicukupi atau sudah cukup kemarin materi-materi yang sudah didapatkan tidak masalah, karena ini kan juga bisa teman-teman dari yang lain, alumni SKWP lain yang 2019 maupun 2020 itu kan banyak juga yang saya kira butuh untuk diberikan pemahaman dan pendalaman. Kalau memang dirasa teman-teman yang di sini sudah cukup, kemudian
cukup kita udah tarso misalnya. Saya nggak tahu lah ya yang ada di pikiran dengan semuanya. Yang jelas itu yang bisa kami berikan sebenarnya. Kalau mau disingkat dulu 1 hari full, Malang itu ada program short course, jadi khusus singkat pemilu, yaitu memberikan materi mulai seperti ini. Kita kan dibagi 5 pertemuan yang kemarin. Kalau di Malang itu langsung dihabiskan mulai pagi sampai sore, selesai sore langsung dikasih sertifikat. Khusus pengawasan. Di sini kemarin kan disetujui kalau memang RTL ini kan dibuat kita untuk mendalam materi per hari begitu per 2 minggu. Alhamdulillah sekarang sudah di hari yang terakhir kan begitu. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita upayakan ini benar-benar juga ada manfaatnya bagi adik-adik semuanya. Dan menurut saya kan ini kan juga ada bagian dari uang negara meskipun hanya aqua kan begitu. Yang dari harus yang dipertanggungjawabkan kan begitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan atas nama lembaga dan teman-teman komisioner maupun staf Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu boleh ya. Dan mungkin ada selama ini bersinggungan dengan teman-teman di sini ada yang tidak baik begitu ya, mohon jangan dibawa yang tidak baik. Kalau yang baik dibawa. Terus kemudian jangan lupa kalau main-main di sekitar sini, monggo mampir ke sini hanya sekedar untuk diskusi atau hanya sekedar untuk ngopi begitu, monggo kami persilahkan. Saya yakin kita tidak mungkin hanya bertemu di forum ini, di luar pun kita pasti akan sering bersinggungan kan begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.